Perjanjian Green Hilton Memorial Agreement atau yang disingkat GHMA sering menjadi perbincangan dalam diskursus publik Indonesia, terutama terkait dengan utang luar negeri dan hubungan dengan Amerika Serikat. Konon, perjanjian ini ditandatangani pada 14 November 1963 di Jenewa, Swiss, oleh Presiden Soekarno dan Presiden John F. Kennedy, dengan William Fokker dari Swiss sebagai saksi. Isi perjanjian ini, menurut klaim yang beredar, menyatakan bahwa Amerika Serikat mengakui hutang kepada Indonesia senilai 57.000 ton emas batangan, hasil rampasan Perang Jepang di Indonesia. Disebutkan pula bahwa emas tersebut disimpan di Bank UBS Swiss atas nama The Republic of Indonesia in a Straw. Namun, keberadaan GHMA masih menjadi misteri dan kontroversi. Sejumlah pihak meragukan keabsahannya karena minimnya bukti sejarah yang kredibel. Ketiadaan salinan resmi perjanjian, konfirmasi dari pihak-pihak terkait, dan arsip resmi di negara-negara yang terlibat, memicu keraguan tentang validitas GHMA. Upaya penelusuran GHMA telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia. Pada tahun 2000, Tim Pencari Fakta atau TPF, bentukan Presiden Abdurrahman Wahid menyelidiki isu ini, namun tidak menemukan bukti kuat yang mendukung keberadaan GHMA. Pada tahun 2016, Kementerian Luar Negeri RI juga melakukan investigasi dan berkesimpulan bahwa GHMA tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hasil investigasi ini diperkuat oleh pernyataan resmi dari Kedutaan Besar Swiss di Jakarta pada tahun 2017 yang menegaskan bahwa tidak ada dokumen resmi GHMA yang terdaftar di Swiss. Hingga saat ini, The Green Hilton Memorial Agreement masih diselimuti misteri dan keraguan. Minimnya bukti sejarah dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait menguatkan argumen bahwa GHMA kemungkinan besar adalah mitos. Meskipun demikian, isu GHMA terus bergulir dan menjadi bahan diskusi publik. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan literasi sejarah yang kritis untuk menangkal informasi yang menyesatkan dan tidak berdasar. Isu GHMA memiliki dampak dan implikasi yang signifikan, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Dampak politik dari isu tersebut antara lain, memperkuat sentimen anti-Barat dan anti-Amerika Serikat di kalangan tertentu, memicu spekulasi dan teori konspirasi tentang hubungan Indonesia dengan negara lain, digunakan sebagai alat politik oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian dampak dari segi ekonomi, menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas dan stabilitas ekonomi Indonesia, menghambat investasi dan kerjasama ekonomi dengan negara lain, memperkuat stigma negatif tentang pengelolaan utang luar negeri Indonesia. Terakhir, dampak dari segi sosial, menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memperkuat polarisasi dan fragmentasi sosial, menghambat upaya untuk membangun narasi sejarah yang komprehensif dan objektif. Isu GHMA menjadi contoh pentingnya edukasi dan literasi sejarah yang kritis. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan kritis, serta membedakan fakta dari fiksi. Pemerintah, akademisi, dan media massa memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan kredibel tentang sejarah Indonesia. Hal ini penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang masa lalu dan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguak misteri GHMA. Upaya penelitian yang komprehensif dan objektif dapat membantu untuk menentukan validitas GHMA dan memberikan kejelasan tentang sejarah hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Video singkat ini hanya membahas beberapa poin penting tentang perjanjian Green Hilton. Untuk informasi yang lebih lengkap, Anda dapat merujuk pada sumber-sumber terpercaya dan melakukan penelitian lebih lanjut.